surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Every Nation. Tidak lupa juga saya menyambut yang ada di Zoom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Dan kebetulan kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita akan memeriahkan hari kemerdekaan kita. Gereja kita sudah diwarnai dengan merah putih. Kita mau merayakan 17 Agustus. Dan hari ini kita juga mau datang, kita juga mau merayakan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah hari ini. Tuhan, kami boleh datang, kami boleh bersekutu Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap, kami mau menghormati Engkau, kami siap, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Come on. Woo. Jadi kita akan bawakan ini yaitu lagu kita mau mengatakan bahwa Engkau Tuhan baik. Lord you are good. Good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, we declare, people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hey. Woo. Come on, we say, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship We you. worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. Hey. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Hey. You are good all the time, all the time. You are good, you are
perbuatannya besar. Perbuatannya besar, agung dan mulia. Tuhan telah datang dan beri keselamatan. Seluruh suku bangsa menyembah Dia, tinggikan namanya. Segala pujian, hormat bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Oh 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 Laut bergelora. Laut bergelora, gunung pun bersorak. Segala ciptaan bangkit memuji Dia. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, agung dan mulia. Tuhan telah datang dan beri keselamatan. Seluruh suku bangsa menyembah Dia, tinggikan namanya. Segala pujian, hormat bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Oh, oh, oh. Hey. Kita bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Amen. Bersama katakan, bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Oh 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 Nah, kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Amen. Amen. Yes, Lord. Biarlah bagi anak domba yang duduk di tahta, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih tetap mau menyembah, kita masih tetap mau menyiapkan hati kita untuk kita menghormati Engkau, Tuhan. Tuhan, kami
mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan mengingat bagaimana pengorbananmu Tuhan di kayu salib. You are worthy Lord.
haleluya. Dimuliakanlah Engkau, dimuliakanlah Yesus di tempat ini, dimuliakanlah Yesus di dalam hati kami, dimuliakanlah Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau tinggi, dan Engkau hebat, Engkau ajaib. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan. Engkau Allah dan kami manusia, tapi Engkau mau turun ke bumi ini Tuhan untuk menjadi manusia. Engkau lah itu Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengirimkan Yesus bagi kami, untuk menebus kami dari setiap kesalahan kami, untuk menebus, untuk menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau komitmen kami dia hanya kepadamu Yesus, bukan kepada yang lain, karena Engkau datang bagi kami untuk menyembuhkan kami. Engkau datang ke muka bumi ini Tuhan Yesus, Engkau untuk melepaskan yang terbelenggu. Engkau datang bagi kami untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit, apapun itu sakit penyakit yang ada dalam kami pada saat ini. Engkau datang bagi kami dan Engkau menyembuhkan kami. Juga setiap Engkau datang bagi kami, bagi yang mengalami kesulitan keuangan, Engkau datang bagi kami, dan Engkau memberikan penyediaan-Mu, Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Engkau juga memberikan semangat bagi yang patah semangat. Engkau juga memberikan kelepasan bagi yang terikat. Terima kasih Yesus. Kau meninggikan menyembah Engkau pada saat ini. Kami membuka hati kami dan pikiran kami hanya kepadamu Yesus. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami mau deklarasikan itu Tuhan, di setiap hari kami, setiap dimanapun kami berada, bahwa Engkau Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Yesus adalah Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh hati, seluruh kehidupan kami kepadamu. Biar hati kami, juga penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagimu, dan kami dibangkitkan, kami disembuhkan, dan kami dilepaskan atas segala apa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biar hari ini Tuhan, kami mengalami mujizat-Mu, kami menserukan atas nama-Mu, dan kami percaya Engkau melakukan mujizat-Mu bagi kami, supaya nama-Mu ditinggikan, supaya Engkau dikenal bagi semua orang di kota ini, di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas Engkau yang sungguh amat baik bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, setiap orang yang percaya berkata, Amen. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya. Shalom. Baru sedikit suaranya. Shalom. Nah, semangat hari Minggu ya, semangat. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Jemaat Evangelisation Kelapa Gading. Selamat datang di Gereja Evangelisation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amen. Saya juga mau menyapa yang ikut join Zoom online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di gereja ini, selamat datang.
Dan selamat bergabung dan kami digembalakan oleh Bapak Pastor Raswan Gautama. Oke. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk menghormati Tuhan adalah kita memberi buat Tuhan. Ya, kita mau memberi buat Tuhan saat ini. Oke, kita mau buka di Imamat 27 ayat 30. Ya, di layar ada ya. Kita baca ini ayat persembahan kita. Boleh kita baca sama-sama ya. Ada di layar dari Imamat 27 ayat 30. 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Dari sini sudah tertulis ya, sudah tertulis segala persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Kalau zaman dulu, zamannya di sini zamannya Musa ya, orang-orang kasih perpuluhan juga dari hasil kebun mereka ini, dari tanah, hasil pohon, mereka kasih perpuluhan gitu. Kalau kita punya kebun hasilnya 100 kilo, punya kebun durian misalnya 100 kilo, kita kasih 10%-nya adalah milik Tuhan ya. Ini dijelas ya, adalah milik Tuhan. Jadi setiap hasil kita, setiap pemasukan kita kasih, kita kembalikan ke Tuhan karena ini adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus. Yang kudus sudah dikhususkan bagi Tuhan. Amin. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara, di sini sudah tersedia kotak persembahan yang memberikan tunai. Kita bisa isi di amplop yang sudah ada di belakang kursi Bapak Ibu Saudara dan bisa diserahkan di kotak persembahan. Juga yang memberikan secara transfer, di sini ada rekening BCA, transfer BCA, juga scan barcode QRIS, bisa scan di layar atau juga di belakang kursi juga bisa scan. Oke, Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Tuhan Yesus berkati. Sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada satu aja pengumuman yang mau saya sampaikan, bahwa mulai hari ini kita ada ibadah heritage. Ya, ibadah heritage. Ini buat anak-anak remaja, early teens. Jadi dari 12 sampai 16 gitu. Setelah persembahan ini ada ibadah di heritage di office gitu, dan itu setiap minggu. Jadi semua yang berumur 12 sampai 16 kita ada ibadah sendiri. Nah, kita mau belajar firman di ibadah heritage ini. Oke, begitu aja pengumumannya, dan mari kita berdoa buat persembahan kita. Kita tepang tangan. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat setiap hati yang mau memberi, setiap taburan, setiap persepuluhan yang sudah diberi buat Engkau. Kami mengucap syukur buat hati dan buat hati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi bagi Engkau. Kami berdoa Engkau terus memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, setiap penghasilan mereka Engkau berkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biar semua persembahan ini, taburan ini menjadi berkat, menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan nama-Mu semakin dikenal dan ditinggikan di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bagi yang teens ya, bisa
ikut saya ke office. Oke, come follow me and I will make you fishers of men. Amin. Dan ibadah hari ini pagi ini akan dilayani oleh Pastor Raswan Gautama. Ya, silakan. Terima kasih. Cek ya. Silakan yang teens bisa ikut Pak Ivan. Come and follow him. Pak Ivan akan menjadikan saudara penjala manusia ya. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang lihat wajah saudara pada pagi hari ini. Coba lihat ke kiri kanan, katakan saya senang lihat wajahmu. Saya sambil melihat-lihat dulu ada siapa di sini. Oke. Baik. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, saudara. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada satu pengumuman yang saya perlu sampaikan bahwa kita akan menyelenggarakan kelas Victory Weekend ya, mulai tanggal 19 ya. Jadi bagi saudara yang sudah mengikuti one-to-one, ya diharap bisa mendaftar mulai hari ini ya. Pendaftaran bisa kepada saudari Cynthia, ya ada biaya buku ya, Cynthia ya. Nanti ada buku yang saudara harus isi ya. Silakan life group leader boleh mendaftarkan anggota life group saudara yang sudah one to one ya. Nanti akan dilanjutkan baptisan tanggal 27 hari Minggu berikutnya ya. Ini minggu depan, 2 minggu lagi kelas Victory Weekend-nya. Baik, saudara, kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan juga saya menyambut yang saudara yang bergabung di Zoom, ya welcome. Beberapa tidak bisa hadir ke sini, tapi saudara ada di Zoom ya. Baik, kita masih ada di seri Walk the Talk. Minggu ini adalah minggu yang terakhir ya. Kita masuk kepada pray. Yang terakhir pray. Ya, saya beri tema pada hari ini Call to Me. Nah, sebelum kita masuk saya ada buka dengan satu pertanyaan renungan ya. Siapa yang pertama kali saya hubungi ketika dalam masalah? Ya, siapa sih yang pertama kali saya hubungi ketika saya dalam masalah? Nah, saya buka dengan satu cerita ya. Dalam minggu ini ada jemaat menghubungi saya, bukan Kelapa Gading ya, bukan gereja Kelapa Gading, dari gereja lain ya. Menghubungi saya. Ya, beliau pertama WhatsApp, lalu saya bilang nanti siang saya call, ya lalu siang itu dia menghubungi saya lewat call WhatsApp. Lalu beliau sampaikan begini, Pak Raswan, bisakah kenalkan saya kepada pejabat tinggi polisi, kepolisian? Ya, tolong kenalin saya ke pejabat tinggi kepolisian yang punya wewenang. Lalu saya jawab kepada ibu ini, maaf, saya tidak punya kenalan polisi pejabat tinggi. Saya tidak punya kenalan polisi pejabat tinggi. Ya, lalu dia ceritakan masalah dalam rumah tangga dia, anaknya dia bermasalah dengan polisi. Ya, jadi apa yang saya bisa berikan, saya doakan saja ya, saya sampaikan. Lalu saya mendoakan dia. Setelah doa dia bertanya lagi, Pak bisa kenalkan saya ke bapak yang satu lagi itu, ya ke bapak ini pengusaha sukses ya. Bisakah saya minta nomor teleponnya? Jadi bapak ini juga bukan di gereja ini ya, jadi tenang, tidak ada yang di gereja ini. Ya, saya bilang sama yang menelpon tadi, maaf, saya juga tidak bisa memberikan nomornya. Saudara langsung saja hubungi life group saudara, kelompok kecil saudara, dan tanya kepada rekan sekelompok saudara. Ya, lalu kita tutup dengan saya doakan berkati dia. Dan besok-besoknya malamnya dia terus menghubungi saya. Ya, Pak tolong saya Pak, gitu. Jadi baik, saya akan tolong, saya doakan saudara, saya sampaikan gitu. Ya, jadi singkat cerita, terus kemudian saya ceritakan kepada pemimpin dari orang ini, ya,
dia bilang kepada saya, oh dia itu sudah lebih dari 1 tahun tidak datang gereja, tidak datang kelompok kecil, life group, ya. Jadi sudah menghilang dari peredaran, begitu. Oh iya begitu. Jadi kita doakan saja ya. Nah saudara, ini satu cerita kehidupan nyata yang relate, yang terkait dengan apa yang kita mau share pada pagi hari ini dari seri Walk the Talk ini dari Mazmur 119. Saya meyakini pasti banyak di antara kita ya yang punya masalah dalam kehidupan kita. Ya. Siapakah di antara saudara di ruangan ini yang tidak punya masalah? Mari bisa angkat tangan. Tidak ada ya. Atau pertanyaannya saya balik, siapakah di antara saudara di ruangan ini yang pernah atau sekarang sedang punya masalah yang kalut, yang masalah apapun masalahnya itu? Angkat tangan yang pernah punya masalah. Oke. Ya kalau 2 tuh berarti banyak banget masalahnya gitu. Kalau setengah-setengah, oh masalahnya nggak terlalu berat. Kalau tangannya nggak diangkat, itu saya bisa handle masalahnya. Apakah begitu? Ya, ada yang nggak angkat tangan juga soalnya. Tapi saya yakin saudara pasti punya masalah. Ya, amin, saudara. Setiap kita pasti punya masalah. Ya, paling tidak punya masalah begini. Hari ini mau datang gereja, masalahnya masih ngantuk. Nah, itu masalah nggak? Itu masalah, saudara. Masih ngantuk, masih pengen tidur. Ya, kasurnya terlalu enak gitu. Itu masalah. Atau paling tidak masalah yang kedua, mau gereja hari ini pakai baju warna apa ya? Nah, itu masalah juga, saudara. Warna apa ya bajunya? Yang ini lagi dicuci, yang ini lagi dicuci, yang ini belum digosok, yang ini belum digosok. Itu masalah juga, ya kan? Jadi setiap orang pasti punya masalah, saudara. Amin, saudara. Setiap kita pasti punya masalah. Nah, jadi kita mau lihat, sewaktu kita punya masalah, saudara, siapakah orang yang pertama kali kita hubungi? Siapakah orang yang pertama kali kita cari? Siapakah pihak yang pertama kali kita hubungi? Nah, orang yang tadi, dia berusaha mencari menghubungi saya. Nah, saya juga nggak tahu apakah saya orang yang pertama dia hubungi atau orang yang ke-100 yang dia hubungi, kan saya juga nggak tahu. Ya, dia sudah cari kemana-mana, mungkin cari pertolongan. Ya. Nah, ketika kita dalam masalah, kepada siapa kita mencari pertolongan? Nah, pertanyaan ini menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Mari kita lihat apa yang Tuhan kehendaki. Ya, call to me dari Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 2 dan 3 saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Ya. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan ini. Inilah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara. Tuhan menyampaikan melalui nabinya, yaitu Yeremia. Jadi perhatikanlah saudara, ini adalah Tuhan yang berbicara ya, melalui nabinya Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Belum selesai sampai situ dikatakan, yang telah menjadikan bumi. Ya, biasanya Tuhan berfirman, demikianlah firman Tuhan, jadilah beginilah. Tapi kali ini Tuhan mau jelaskan, memperkenalkan dirinya melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Dikatakan beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi. Firman Tuhan yang telah menjadikan bumi. Bayangkan sama-sama saya, saudara. Bumi yang demikian dahsyatnya ini. Bumi ini ada yang menjadikan, saudara. Dan yang menjadikan bumi ini berkata-kata kepada umat manusia yang diciptakannya melalui Yeremia. Dikatakan menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Ada karya pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tuhan yang empunya bumi, yang bikin, yang kerjain, yang menegakkan, yang merancangnya dan menjadikannya. Tuhanlah yang menjadikannya ini, dan Tuhan yang menjadikan itu berfirman kepada umatnya. Dan Tuhan sekali lagi mengatakan, Tuhanlah namanya. Siapa namanya, saudara? Namanya Tuhan. Tuhanlah namanya.
Bisa ditampilkan lagi? Ya. Tuhanlah namanya. Jadi, ya ayat masih tadi, Yeremia 33. Ya. Menegakkannya dan namanya adalah Tuhan. Ya, ini belum perkataan Tuhan. Tuhan memperkenalkan bahwa Dia yang berfirman ini adalah Dia menjadikan yang namanya adalah siapa, saudara? Tuhan, huruf besar semua. Siapa namanya? Tuhan. Atau dalam tulisan aslinya Yahweh, YHWH. Dan inilah katanya. Inilah katanya. Berserulah kepadaku, Tuhan katakan. Saya garis bawahi di situ. Saudara catat di dalam catatan saudara. Berserulah kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya call to me. Call to me. Dan apa dikatakan? Maka jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan dikatakan apa? Menjawab engkau. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada umat manusia melalui Nabi Yeremia. Tuhan katakan, call to me and I will answer you. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Dan bukan hanya menjawab saja, bukan ya ada apa, kenapa, bukan begitu jawab begitu. Tapi Tuhan katakan, dan aku akan dikatakan apa? Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ya, and will tell you great and hidden things. Ya, yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Rahasia surga yang begitu besar Tuhan akan berikan kepada umatnya. Saudara, ini perkataan Tuhan sendiri. Ini ada tertulis dalam firman Tuhan. Janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berseru, Tuhan akan apa? Menjawab. Ini janji Tuhan, call ke Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau dalam masalah, call him. Telepon dia. Nah, nomor teleponnya tahu nggak berapa saudara nomor teleponnya? Ya, 333 itu nomor teleponnya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepada dia dan aku akan menjawab engkau. Katakan sebelah kiri kanan, berapa nomor teleponnya Tuhan? Berapa saudara? 333. Ya, jadi kalau saudara lupa khotbah hari ini, saudara ingat angka ini, yaitu apa tadi? 333. Ya, bilang kiri kanan, jangan lupa. Tolong dicatat. Itu nomor teleponnya. Saudara, kalau engkau hubungi Tuhan, ya, janji Tuhan adalah tidak akan pernah hasilnya itu miss call, saudara. Ya, tidak pernah miss call. Atau saudara tidak pernah diberikan antrian nomor 256 misalnya. Tunggu ya, Tuhan lagi ngobrol sama yang lain. Kalau saudara hubungi saya bisa begitu. Tunggu ya, saya lagi nelpon sama Pak Haji misalnya. Lalu Stephen hubungi saya, itu bisa nggak? Stephen masuk? Nggak bisa saudara. Ya, saya lagi bicara sama Pak Haji. Tapi kalau saudara misalnya serentak kering hubungi yang di waktu yang sama semua menghubungi Tuhan, apakah Tuhan bilang tunggu. Kamu nomor antrian 2566. Ntar ya. Kamu nomor antrian 1.559. Waduh, lama banget. Tuhan, saya giliran nomor berapa ini? Gitu antriannya. Saudara, kalau engkau menghubungi Tuhan, selalu engkau dapat nomor antrian nomor 1, saudara. Amin, saudara. Engkau nomor 1. Katakan sebelah kiri kanan, engkau nomor 1. Engkau prioritas pertama. Terus, gimana caranya Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjawab serentak? Menjawab kita semua bersamaan. Apakah mungkin Tuhan lakukan itu? Mungkin saudara, Tuhan lakukan itu. Dia bisa menjawab saudara saat itu juga. Maka Tuhan bilang, aku akan menjawab engkau serentak. Ya, menjawab engkau saat itu juga. Masalahnya, kok nggak ada jawabannya Tuhan? Saudara, tidak selalu Tuhan menjawab itu ya dalam setiap seruan kita. Bisa jadi jawabannya itu ya, bisa jadi jawabannya itu tunggu, akan ada waktunya. Bisa jadi jawabannya bukan yang itu Stephen. Aku memberikan yang terbaik kepadamu. Mungkin itu jawabannya Tuhan. Itu adalah jawaban, saudara. Jadi jawaban Tuhan itu
belum tentu sesuai apa yang kita mau. Jawaban Tuhan selalu apa yang Tuhan mau, yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Jawaban Tuhan itu sudah pasti yang terbaik kepada kita, dan Tuhan selalu menjawab kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah lupa sama kita. Dan dia tidak pernah lagi sibuk. Nanti tunggu dulu ya, saya lagi atur ini urusan si ini, gereja ini lagi ada banyak masalah. Gereja kamu ntar aja dulu. Ini gereja ini lagi kalut ini. Tunggu ya, ini lagi emergency. Kamu jangan sibukin saya dulu. Tuhan tidak pernah sibuk, saudara. Amin. Tuhan gak pernah sibuk buat saudara. Dia selalu ada waktu. Amin. Kalau orang tuamu, papamu mungkin gak punya waktu kepada engkau hubungi dia lagi sibuk. Atau sebaliknya, anakmu mau diteleponnya, tunggu ya Pak ya, ntar ya Pak, saya lagi sibuk. Itu masih bagus dijawab. Saudara WhatsApp anak saudara nggak pernah di reply mungkin, karena saking sibuknya dia. Tapi Tuhan selalu reply saudara. Jadi kalau saudara mau hubungi dia, di mana nomornya saudara? 333 ya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat, ketika sang pemazmur ini mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, bagaimana tindakannya, bagaimana responnya, siapa yang ia hubungi pertama kali. Mari kita lihat lanjutan dari Mazmur 119, ini adalah yang terakhir. Mazmur 119 dari ayat dari ayat 169 ya. Saya mendorong saudara mencatat firman Tuhan ini. Ini adalah yang terakhir, ini juga dari alfabet Hebrew yang terakhir ya, Tau ya, 169 ayat 176 ya. Saya melihat ada Every Nation Manado di sini ya, welcome Pak Gideon ya, Ibu Dena, ada siapa lagi tadi? Oh ada Pak siapa? Pak Devian ya, dan Ibu Ria ya, welcome ya, dari Every Nation Minahasa Utara ya, Minahasa Utara. Welcome. Oke. Baik, sampai di mana tadi? Sampai lupa ada Bapak Gideon satu ini. 169 sampai dengan 176 ya. Kiranya teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Kiranya teriakku sampai kepada hadapanmu, dan seterusnya ayat 170. Kiranya permohonanku sampai kepadamu, lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. 171. Kiranya bibirku mencurahkan puji-pujian, sebab engkau telah mengajari aku ketetapan-ketetapanmu. Kiranya lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu adil. 173. Kiranya tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. 174. Aku rindu akan keselamatan darimu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kegemaranku. 175. Kiranya aku hidup untuk memuji-muji Engkau, dan hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Amin saudara. Kita buka dalam doa dulu. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini, pemberitaan firman ini di dalam tuntunan Roh Kudus, agar firman yang diberitakan masuk ke dalam hati kami, mengubah kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara, ada kata-kata yang berulang di sini, di ayat ini, yaitu kiranya. Ya, kiranya teriakku, kiranya permohonanku, kiranya bibirku, kiranya tangan lidahku, kiranya tanganmu. Ya, saudara, dari kata-kata ini diulang berkali-kali, kata-kata kiranya. Ya, ini menandakan, saudara, sang pemazmur ini, kita bisa lihat dari ayat ini, bahwa sang pemazmur ini sungguh-sungguh hatinya mendekat kepada Tuhan.
Kata-kata kiranya ini berarti ini adalah keputusan hati kita, ketetapan hati pemazmur ini untuk menguasai dirinya, untuk memutuskan dirinya untuk melakukan ini. Jadi kiranya teriakku, jadi dia memutuskan, hai jiwaku berteriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kata-kata kiranya ini juga merupakan satu permohonan yang dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dan dengan ucapan syukur. Kata-kata kiranya ini bukan paksaan dan intimidasi Tuhan. Pokoknya, jadi dia nggak pakai kata pokoknya. Pokoknya ya Tuhan, kalau besok tidak dijawab doa saya akan begini. Itu ngancam Tuhan. Ya, siapa yang berdoa begitu? Nggak ada di sini, ya kan? Di sini nggak ada seperti itu. Jadi kalau doa itu bukan pokoknya. Kalau doa yang pemazmur sampaikan ini, kiranya Tuhan, teriakku ini sampai kepadamu. Kiranya Tuhan, permohonanku ini sampai kepada Engkau. Jadi dia memohonnya dengan segala kerendahan hatinya kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Sang Penguasa, Pencipta langit dan bumi. Kata-kata kiranya berarti penyerahan diri total kepada Tuhan, Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus namanya. Kiranya inilah aku Tuhan, ini permohonanku kepadamu. Kata-kata kiranya ini adalah tindakan memberanikan diri untuk mendekat kepada Sang Raja yang Maha Kuasa. Kiranya Sang Raja, Penguasa, Engkau berkenan mendengar doaku dengan satu sikap hormat kepada Tuhan. Inilah yang teladan karakter yang ditunjukkan oleh Sang Pemazmur ini kepada kita, saudara. Amin, saudara. Sikap inilah yang kita perlukan untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita datang sebagai hamba. Kita datang sebagai anak. Kita datang sebagai sahabat dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya teriakku ini sampai kepadamu. Kiranya permohonanku ini berkenan di hadapan. Kiranya bibirku ini mencurahkan puji-pujian. Jadi dia memutuskan agar mulutnya ini tidak mengutuki orang. Agar mulutnya ini tidak bikin sumpah serapah melalui mulutnya ini. Sehingga mulutnya ini mengatakan pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, janjimu itu ya dan amin. Seperti tadi kita nyanyikan, worthy is the Lamb. Memuji-muji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Ditinggikanlah Tuhan. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Jadi kiranya bibir kita ini kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Walaupun dalam masalah besar dalam hidup kita. Tapi jangan sampai bibir kita ini mengatakan kutuk kepada orang lain. Apalagi kutuk kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara. Tuhan Yesus ajarkan balas kejahatan dengan apa? Dengan apa? Dengan kebaikan. Amin, saudara. Dengan kebaikan, dengan berkat. Ucapkan berkat. Aku memberkati dia. Dan aku memuji Tuhan atas semua masalah yang Tuhan izinkan saya alami ini. Dan biarlah lidahku ini menyanyikan janji Tuhan. Nyanyikan setiap janji firman Tuhan yang kita dengar. Setiap firman yang kita dengar ini nyanyikan. Artinya perkatakan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang 6 minggu lebih ini ya, kita bahas Mazmur 119 ini. Ini bicara firman, 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 dan terus firman. Berarti hidup kita ini kita butuh firman Tuhan, saudara. Dan juga apa yang keluar dari diri kita, mulut kita, ucapan kita, biarlah itu firman juga yang keluar dari dalam diri kita. Amin, saudara. Kiranya Tuhan mendengar semua. Tanganmu Tuhan menolong aku. Kiranya aku hidup ini, biarlah hidupku ini memuji-muji Tuhan. Jadi dia tidak mengancam Tuhan. Pemazmur ini tidak mengancam Tuhan. Apapun yang saya percaya yang dia alami, ini masalah yang berat dalam kehidupannya. Tapi dia tutup dengan kiranya hidupku ini bukannya aku lagi. Walaupun masalahku berat dalam hidupku, tapi kiranya hidupku ini hanya untuk memuji-muji Tuhan. Amin, saudara. Betapa indahnya hidup saudara
adalah untuk memuji-muji Tuhan kita. Amin saudara. Hidup saudara adalah untuk Kristus. Seperti Paulus mengatakan, hidup adalah untuk Kristus. Jadi highlight dari ayat ini adalah pemazmur mengajarkan kita untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan, mengatakan kepada diri kita sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengatakan kepada diri kita sendiri, mengambil keputusan kepada diri kita sendiri. Ayo bangkit, memuji Tuhan, dan bangkit berdoa dan berseru kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, ambil tindakan, yaitu apa? Berseru kepada Tuhan. Menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, dengan sikap hati menghormati Tuhan, dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan syukur kepada Tuhan, dengan memuji kebesaran namanya, dan percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara dari setiap masalah dan kemalangan yang saudara hadapi. Amin. Nyanyikan janji-janji Tuhan, nyanyikan firman-firman Tuhan. Oleh karena itu saudara perlu firman Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Jadi saudara, siapa yang kita cari sewaktu kita ada masalah? Siapa yang kita cari? Apakah pejabat tinggi tadi? Atau kita mencari Tuhan? Pemazmur katakan di sini, aku berseru, berteriak kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan teriakku. Ya. Jadi saya tutup dengan ini saudara. Bahwa di ayat 176, ya saya tutup dengan ayat penutup ini ya, penutup pasal ini. Ayat 176. Aku, sang pemazmur katakan, aku ini tersesat seperti domba yang hilang. Aku ini tersesat seperti domba yang hilang. Lalu apa doanya? Carilah hamba-Mu Tuhan. Carilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. I have gone astray like a lost sheep. Saudara, sheep, domba, itu adalah binatang yang lemah. Kalau dia tersesat, itu nggak bisa pulang sendiri. Domba nggak bisa pulang sendiri cari kumpulan kawanannya, cari gembalanya. Harus gembalanya yang cari dia. Maka yang pemazmur ini mengerti dan menyadari siapa dirinya. Saya ini tersesat, ya Tuhan, carilah hamba-Mu ini. Carilah hamba-Mu ini. Sebab perintah-Mu tidak kulupakan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan yang tersesat. Seringkali kita berpikir Tuhan yang tersesat. Dengan kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Kenapa Engkau nggak ada dalam masalahku ini? Tunggu dulu, Tuhan bilang, loh aku ada di situ. Nggak kemana-mana. Kamu yang pergi-pergi. Kita yang tersesat saudara, bukan Tuhan yang tersesat. Tuhan datang cari kita, kitanya yang kabur-kabur, lari-lari. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dan kabar gembira bagi saudara pada pagi hari ini, baik yang di ruangan ini maupun yang di Zoom. Tuhan datang mencari engkau. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan cari kita. Makanya pemazmur katakan, carilah hamba-Mu ini Tuhan. Ini aku, sebab perintah-Mu tidak kulupakan. Kita yang sering menghilang, Tuhan gak pernah menghilang saudara, Dia ada bersama engkau. Jadi kalau kita yang mempertanyakan, Tuhan di mana engkau selama ini, engkau gak ada Tuhan. Tunggu dulu, ya itu kurang tepat doa kita kepada Tuhan. Tuhan itu ada, kitanya yang suka pergi-pergi. Ini ada satu alat ya. Ini ada satu alat, saya lupa namanya. Ini smoke apa ya? Flare kalau nggak salah. Nah ini smoke-nya ini warna orange ya. Jadi kalau ditekan tombolnya dia akan keluar warna orange. Nah ini alat ini wajib dibawa oleh tentara ya kalau dia bertugas di tengah hutan ya atau di lautan. Ya dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tersesat di tengah hutan,
Yang dia lakukan komunikasi SOS ya, lalu dia harus menekan tombol itu supaya tim SAR yang mencari dia tahu posisinya di mana. Dari mana dia taunya? Dari asapnya itu. Ya. Dan kalau di hutan laut itu warna yang gampang di-identify itu warna orange, ya. Warna orange. Ya, dicari. Ya, itu warna yang mudah untuk ditemui karena semua hijau kan. Kalau ada orange satu, wah itu dia, di situ dia. Titiknya ketemu jadinya. Mudah ditemui. Pemazmur mengatakan hal yang sama. Ini aku Tuhan di sini. Ya, ini aku di sini. Itu tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Tanda kita angkat tangan menyerah kepada Tuhan. Ini aku di sini Tuhan, carilah aku. Sama seperti orang ini. Ya, coba kalau dia udah pasang cetek, dia pasang tuk, dia taruh di situ, jegrek, terus dia tinggal, dia lari. Ketemu nggak dia? Ketemu sih asapnya ketemu. Orangnya udah kabur kemana tahu gitu kan. Kalau dia mau ditemui, dia stay di situ, jangan kemana-mana. Biarkan Tuhan mencari. Saudara, Tuhan mencari engkau. Jangan kemana-mana. Jangan lari-lari. Tuhan mau datang kepada engkau. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jadi saudara, saya tutup dengan 3 hal ini ya. Bagaimana kita calling Him. Bagaimana kita menghubungi Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam waktu teduh saudara dengan Tuhan. Yaitu dengan saudara berdoa dan membaca firman Tuhan. Disitulah saudara menghubungi Tuhan. Berteriak kepada Tuhan minta tolong. Datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan kalau saudara ada masalah. Menjauh dari Tuhan akan memperburuk keadaan saudara, memperburuk hati saudara. Semakin jauh dari Tuhan. Tapi waktu dalam keadaan masalah besar, mendekatlah kepada Tuhan. Dalam waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Baca, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab kita. Amin. Yang kedua, bergabunglah dalam life group. Ya. Bagaimana saudara menghubungi Tuhan? Menghubungi Tuhan, bergabung di dalam life group. Cari komunitas saudara seiman. Cari teman seiman. Ya. Cari nasihat firman Tuhan melalui saudara-saudara. Sehingga ada saudara yang berdiri bersama-sama dan berdoa bersama-sama bagi saudara. Yang terakhir, ketiga, datang beribadah bersama-sama di gereja. Menjadi bagian dari gereja lokal, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, berseru bersama-sama. Saat Hana memimpin pujian, menyanyikan berseru, I am a friend of God, ya. Lalu kita nyanyikan bersama-sama, rejoice in the Lord always. Kita ikut berseru, berteriak kepada Tuhan, yes Tuhan, aku menyanyikan, bersuka cita. Kita secara bersama-sama. Maka ada kuasa saat kita bersama-sama sebagai satu gereja. Dalam satu kesatuan, kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Jadi saya mendorong juga saudara-saudara, ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tepat jam 10, hadir di sini kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Bersama dengan Meske, kita memuji Tuhan bersama-sama di sini. Inilah tindakan berseru kepada Tuhan. Jadi berseru bukan hanya berteriak saja, tapi berseru melibatkan seluruh hidup kita. Tadi pemazmur katakan, kiranya lidahku, kiranya bibirku, kiranya tanganku, kiranya mulutku, kiranya hidupku, semua bagian hidup kita bawa kepada Tuhan. Amin. Kita menghubungi Tuhan dengan segenap jiwa dan tubuh dan roh kita. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab engkau. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita melakukan perjamuan, saya mau berdoa bagi saudara. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Di dalam ruangan ini, ataupun yang di Zoom, saudara yang dalam masalah berat dalam hidupmu, saudara yang di dalam kekalutan dalam hidupmu, saudara yang dalam pergumulan di dalam hidupmu, saudara yang sedang mengalami trauma, saudara yang sedang mengalami perselisihan,
saudara yang sedang mengalami ancaman bahaya dalam hidupmu. Mari saudara kita renungkan. Bila itu saudara datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jika engkau ada dalam masalah tadi, jika engkau dalam pergumulan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Kalau itu saudara, izinkan Roh Kudus menuntun saudara untuk membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Dan biar kita berdoa pada pagi hari ini. Saudara yang mau berseru kepada Tuhan, saudara yang mau datang kepada Tuhan, saudara yang merasa capek dan lelah hidupmu, saudara yang lelah hidupmu dalam pergumulan, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Biar saudara taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama saya, Tuhan, saya setuju dengan firman pagi hari ini. Saya mau datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Saya berhenti dengan kekuatan saya. Saya mau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Saya mau datang kepadamu pada pagi hari ini untuk menyerahkan semua masalah saya di hadapan-Mu Tuhan, ke altar-Mu. Jawablah doaku Tuhan, kasihanilah aku dan selamatkanlah aku. Aku ini tersesat seperti domba. Carilah aku Tuhan. Inilah aku datang pada pagi hari ini. Inilah aku di gereja-Mu Tuhan, di bait-Mu. Kiranya Engkau menemui aku Tuhan. Ampuni aku, selama ini aku lari. Aku pergi menjauh dari Engkau, tapi pagi hari ini aku mau ditemui oleh Engkau Tuhan. Ini aku Tuhan, aku menyerahkan seluruhnya hidupku kepadamu. Aku menjadikan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bagi setiap pribadi yang ikut bersama-sama berdoa. Aku serahkan jemaat ini kepada Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, bekerja dalam hidup kami. Kalau ada jemaat di ruangan ini yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa Tuhan, kirimkan kesembuhan dan mujizat kesembuhan-Mu kepada kami. Kalau ada jemaat pagi hari ini yang terluka batinnya, sakit hati, terluka, teraniaya, tertindas hidupnya, aku berdoa Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menolong kami, melepaskan kami dari belenggu kepahitan itu. Berikan kami kemampuan, berikan kami pertolongan Tuhan, dan jalan keluar Tuhan. Saat tidak ada jalan, Tuhan Kau memberikan jalan. Bagi Engkau jemaat yang merasa sepertinya buntu,
buntu, udah gak ada jalan lagi. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, saat engkau lihat tidak ada jalan, Akulah Tuhan yang akan membuka jalan bagimu. Akulah Tuhan yang akan membuka jalan bagimu dan melakukan mujizat dalam hidupmu. Dan kau akan melihat keagungan Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Saat kita melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita melakukannya dengan sikap hormat kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, kita mengingat karya Kristus di kayu salib. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita, mengingat karya anak domba Allah yang disembelih, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan thank you for the cross. Terima kasih untuk salibmu Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yes. Saudara, di roti saudara ada firman. Ya. Ya, ini kali ini agak besar sedikit rotinya, ya. Beda dari biasanya. Berarti kita perlu waktu lebih lama untuk mengunyah roti ini ya. Tapi saya percaya bahwa firman ini tidak kebetulan untuk saudara. Ya. Mari kita baca firman untuk saudara masing-masing, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan firman. Amin. Firman ini menjadi kehidupan buat kita. Firman ini menjadi roti buat kita. Firman ini menjadi sumber makanan kita, kehidupan kita. Mari kita angkat roti kita. Sebelum itu saya membacakan di 1 Korintus 11. Satu Korintus 11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kami datang mengucap syukur Tuhan untuk roti yang adalah lambang tubuh Kristus. Saat kami memakan roti ini bersama-sama, ini sebagai tanda bahwa kami adalah murid Kristus, bahwa kami telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami adalah pengikut Yesus, dan kami menjadi satu tubuh, satu bagian dalam tubuh Kristus. Kami melakukannya untuk memperingati akan karya Kristus di kayu salib. Dan kami memakan roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh memakannya. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, kita melakukan perjamuan ini, kita melakukan meminum anggur ini karena perintah Tuhan, karena perintah Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai peringatan bahwa darah Yesus telah tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk itu sebelum saudara meminum ini, jika ada di hatimu engkau menyimpan kesalahan orang lain, jika ada di hatimu engkau membenci saudaramu, ampunilah dulu sebelum kau meminum anggur ini. Katakan bersama saya, Tuhan, saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, dan ampunilah dosa-dosa saya. Aku terima darah Yesus ini yang mengampuni dan menguduskan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anggur perjamuan ini, dan kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh meminumnya. Mari kita nyanyikan lagi lagu Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau layak Tuhan menerima hormat pujian kami. Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, untuk kami berseru senantiasa kepadamu Tuhan, dan berteriak meminta pertolongan dan mendekat kepadamu saat kami dalam masalah, dalam situasi sulit dalam hidup kami.
Dan apapun situasi kami, dalam sukacita juga kami mendekat dan berseru kepada Engkau. Untuk itu aku serahkan, kami berserah hidup kami pada hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur, aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Mereka yang sakit Tuhan kirimkan kuasa kesembuhan pada pagi hari ini. Ada pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang bermasalah dalam rumah tangga, Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan bekerja saat kami tidak melihatnya, Engkau tetap bekerja. Dan kami percaya Engkau masih bekerja Tuhan, untuk menjawab doa kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit dan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Dan Kau berjanji Tuhan bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Terpuji-pujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Mari jemaat, angkat tanganmu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah, dari surga yang melimpah dalam kehidupanmu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau seumur hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat kekal selama-lamanya. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, berkat Tuhan akan menyertai engkau jemaatku yang Tuhan kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menyambut menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.